Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Qadir SM Al-Habsyi MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Setelah terjadi gelombang hijrah para sahabat menuju ke Madinah, tokoh-tokoh musyrikin Makkah mengambil kesimpulan bahwa tidak lama lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah. Beliau akan meninggalkan Makkah, bergabung dengan orang-orang Yathrib yang kemudian dikenal dengan Al-Ansar. Maka tokoh-tokoh Makkah mengadakan suatu pertemuan di Darin Nadwah. Darin Nadwah artinya gedung pertemuan yang didirikan oleh kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima, yaitu Qusay. Di tempat itulah tokoh-tokoh Mekah bermusyawarah untuk memutuskan perkara-perkara penting dalam kehidupan mereka. Mereka yakin tentang bahaya yang akan muncul dari pihak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia berhijrah meninggalkan Mekah. Apalagi mereka sudah mendengar ada perjanjian, ada baiat, ada sumpah yang dilakukan oleh pengikut-pengikut beliau dari Yathrib. Maka terjadilah pertemuan, suatu musyawarah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Mekah. Pada saat itu datang seorang tokoh Arab, bukan dari kalangan penduduk Mekah. Dia ingin bergabung dengan tokoh-tokoh Mekah, dan mereka tidak ada yang mengenalnya. Dan dia mengatakan dia dari Najd. Najd itu wilayah tengah semenanjung Arabia, yang sekarang ini daerah Riyadh, Al-Qasim dan sekitarnya, di tengah-tengah padang pasir. Ketika dia dicegah untuk tidak ikut masuk dalam musyawarah tersebut, dia berkata, "Aku tahu apa yang akan kamu musyawarahkan. Aku adalah teman kalian. Saya tahu bahwa kamu akan berunding bagaimana menghadapi musuh kamu yang satu itu, yaitu Muhammad. Dan saya juga memusuhinya. Maka saya ingin mengambil andil dalam pertemuan ini." Pernyataannya begitu meyakinkan mereka sehingga mereka terpaksa menerima kehadirannya. Masuklah dia ke dalam pertemuan itu, mendengarkan dengan saksama usulan-usulan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Mekah bagaimana menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengusulkan kita tidak bisa mematahkan perjuangan upaya Muhammad itu kecuali dengan memenjarakannya. Orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Syekh Najdi, yaitu seorang tokoh dari wilayah Najd, wilayah tengah semenanjung Arabia,
langsung dia berkomentar, saya melihat usulan itu tidak berarti sama sekali. Kita semuanya tahu bahwa Muhammad itu bukan sembarangan. Dia memiliki keluarga dari golongan pemberani-pemberani yang tidak akan pernah membiarkan kamu memenjarakannya. Mereka akan mengerahkan segala tenaga mereka untuk membebaskannya. Maka memenjarakan dia itu tidak ada hasilnya sama sekali. Kemudian muncul usulan yang kedua, biarkan dia pergi. Karena selama ini keberadaannya di sini hanya mengganggu kesatuan dan persatuan penduduk Mekah. Selama ini kita tidak menyenanginya, maka biarkan dia pergi. Maka kembali dia memberi komentar, usulan ini pun tidak bermakna sama sekali. Kemanapun dia pergi, dia akan disambut oleh umat manusia. Semua kita mengetahui kemampuannya di dalam berbicara. Penampilannya, ucapannya menarik. Siapa saja yang berkomunikasi dengannya pasti menjadi pengikutnya. Maka pengusirannya sangat membahayakan kita, karena dia akan membangun suatu kekuatan yang akan terus membesar dari waktu ke waktu, dan dia tidak akan pernah membiarkan penduduk Mekah yang mengusirnya. Dia akan kembali ke Mekah dan menguasainya. Kamu bisa bayangkan apa nasib kalian jika dia datang dengan suatu kekuatan dan menguasai kota Mekah ini. Maka pada saat itulah Abu Jahal, Amr ibn Hisham memberikan suatu usulan. Dia mengatakan, saya akan mengemukakan suatu pendapat yang tidak kamu singgung sama sekali, yaitu kita menghabisinya, kita membunuhnya. Dan semua kita tahu, apabila terjadi pembunuhan terhadapnya, keluarganya, kabilahnya Bani Abdi Manaf akan menuntut balas. Mereka tidak akan membiarkan darahnya tertumpah dengan sia-sia. Tetapi itu akan kita atasi, yaitu kita mempersiapkan pemuda-pemuda pilihan, pemuda-pemuda yang memiliki keberanian, dan pemuda-pemuda yang terhormat di kalangan keluarganya dari seluruh marga Quraisy. Kita mempersiapkan 40 orang pemuda yang kita bekali dengan pedang yang sangat tajam. Kita perintahkan mereka, kita wasiatkan mereka untuk tidak membunuh Muhammad kecuali dengan satu pukulan. Jadi mereka memukulnya serentak, sehingga yang bertanggung jawab adalah ke-40 pemuda itu, yang artinya yang bertanggung jawab adalah seluruh kabilah Quraisy dan sekutu-sekutunya. Dengan demikian, tidak mungkin keluarga Muhammad akan memerangi seluruh kabilah Quraisy. Maka mau tak mau mereka menerima diat, yaitu ganti rugi, kompensasi, diat. Kita akan menyiapkan 100 ekor onta, kalau perlu lebih, untuk mendiamkan mereka dan membuat mereka itu rela dengan terbunuhnya Muhammad. Ini orang-orang jahiliyah, termasuk Abu Jahal yang pada saat itu bertekad untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam waktu yang sama mereka masih memikirkan ganti rugi bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah Syekh An-Najdi, tokoh dari Najd itu berkata, itulah dia pendapat, itulah dia usulan yang sebaik-baiknya usulan. Atas pendapat inilah terjadi kesepakatan, kebulatan tekad dari tokoh-tokoh Mekah untuk menghabisi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kejadian tersebut Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim.
untuk sejenak kita berhenti untuk sama-sama menyimak azan salat Isya. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tentu kita bertanya-tanya, siapa Syekh Al-Najdi tersebut? Sampai sekarang tidak ada kejelasan tentang pribadi makhluk Allah tersebut. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa dia itu adalah iblis, laknatullah alaih, musuh umat manusia, musuh besar anak cucu Adam alaihi salam. Demikian di dalam referensi-referensi sejarah dikatakan bahwa dia adalah iblis. Kalau dia bukan iblis, dia tidak beda dengan iblis. Dialah yang memberikan dukungan pertama kepada Abu Jahal, dan boleh jadi sudah merupakan kesepakatan antara keduanya. Dan memang dikatakan dalam sebuah riwayat, sebelum dia masuk bergabung untuk bermusyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy, dia lebih dahulu berjumpa dengan Abu Jahal. Muslimin muslimat rahimakumullah, kejadian itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dikala mereka orang-orang kafir itu berkonspirasi, membuat sebuah rencana penuh rahasia yang bertujuan untuk memenjarakanmu, untuk membelenggu gerakmu di dalam dakwah, atau membunuhmu, atau mengeluarkanmu dari kota Mekah secara hidup atau mati. Dan kesepakatan mereka itu bukan mengeluarkan Nabi kita dari Mekah, tetapi mengeluarkannya dari kehidupan, membunuhnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka boleh saja terus berencana dengan rencana-rencana penuh rahasia, berkonspirasi terhadapmu, terhadap dakwahmu, tetapi Allah juga membuat rencana penuh rahasia. Mereka boleh kapan saja untuk membuat rencana-rencana yang jahat. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya yang menaklukkan tipu daya. Kata-kata makar ini diambil dari nama sebuah pohon yang banyak daunnya, banyak juga cabang dan rantingnya, atau bagikan pohon rambat, pohon yang merambat, yang kita tidak tahu persis daun itu bergantung pada ranting yang mana. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita suatu upaya penuh kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Kata-kata kafir di sini orang-orang jahat, musyrikin yang jahat, yang mau menghabisi nyawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan mereka. Allah menurunkan wahyunya. Allah mengutus Jibril alaihi salam untuk memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera meninggalkan Mekah. Maka pada siang hari berikutnya, yaitu pada hari Kamis, di siang hari, di waktu tengah hari, di saat yang sangat terik,
Rasulullah SAW pergi ke rumahnya Abu Bakar Siddiq, sahabatnya, dan tidak biasa beliau pergi ke rumah orang di waktu yang seperti itu. Demikian menurut Siti Aisyah yang meriwayatkan kepada kita bahwa tiba-tiba Rasulullah datang pada waktu yang tidak biasa beliau mengunjungi rumah kami. Dan begitu masuk, dia berkata kepada Abu Bakar, aku ingin tidak ada orang di rumah ini kecuali kita berdua saja. Namun Abu Bakar berkata, tidak ada orang di sini kecuali keluargamu. Maksudnya ya keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka beliau berkata kepada Abu Bakar, aku diperintahkan oleh Allah untuk segera berhijrah. Abu Bakar langsung berkata, aku bersamamu, aku mohon izin untuk mendampingimu. Padahal Rasulullah SAW seakan-akan pernah menjanjikan beliau. Sayyidina Abu Bakar ini sudah berkali-kali memohon kepada Nabi untuk diizinkan hijrah ke Madinah bergabung dengan muslimin baru. Namun Rasulullah SAW dengan segala kelembutannya, dengan segala kesopanannya berkata kepada Abu Bakar, tunda dulu, aku berharap Allah menjadikan untuk anda seorang pendamping. Jangan berhijrah sendirian, aku berharap ada orang yang menemanimu. Ternyata Abu Bakarlah yang akan menemani beliau. Abu Bakar meminta agar supaya beliau mengizinkan Abu Bakar dapat mendampinginya, dan Nabi mengiyakan. Maka menangislah Abu Bakar. Disitulah Siti Aisyah Ummul Mukminin yang pada saat itu belum menjadi istri beliau berkata, pada saat itulah aku menyaksikan ada orang yang menangis karena sangat gembira. Rasulullah SAW kembali ke rumah beliau, dan pada saat itu sahabat-sahabat beliau hampir semuanya sudah berhijrah ke Madinah. Tidak ada yang tersisa di Mekah kecuali mereka yang tertindas, mereka yang tidak berdaya sama sekali untuk meninggalkan Mekah, terkepung oleh tuan-tuan mereka atau orang yang berkuasa atas mereka. Dan Ali ibn Abi Thalib dan Abu Bakar Siddiq. Ali memang dipersiapkan oleh Nabi SAW tidur di atas pembaringan beliau sebagai sebuah upaya, sebuah taktik bagaimana meninggalkan Mekah dengan selamat. Dan Nabi Muhammad SAW sampai detik itu, betapapun beliau dimusuhi oleh tokoh-tokoh Mekah, beliau tetap merupakan orang yang paling terpercaya. Dokumen-dokumen penting yang mereka miliki pada Nabi Muhammad lah mereka titipkan. Perjanjian-perjanjian antara marga-marga di kota Makkah, apapun bentuknya, semuanya itu disimpan di rumah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tidak mungkin dalam saat yang sangat kritis, sangat genting, di mana seakan-akan kota Makkah itu memusuhi beliau, beliau masih tetap menjaga amanat yang dipercayakan kepada beliau. Maka Ali ibn Abi Thalib, salah seorang tokoh keluarga beliau yang paling tepat untuk mewakili pribadi beliau. Maka Ali ibn Abi Thalib yang beliau besarkan dari kecil di rumah beliau itu dipercayakan untuk berbaring di tempat tidur beliau, untuk menipu para pengepung nanti, seakan-akan Nabi kita itu masih ada di dalam rumah. Dan kemudian Alilah yang akan mengembalikan amanat-amanat itu kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Muslimin, muslimat rahimakumullah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa yang berkaitan dengan langkah berhijrah menuju ke Madinah. Dimensinya luar biasa yang bisa kita gunakan untuk persoalan apapun. Kita minta kepada Allah untuk keluar dari suatu persoalan dengan keluar yang baik, keluar yang diridhoi oleh Allah, dan masuk kepada suatu persoalan yang lain
dengan pemasukan yang baik, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konteks turunnya firman Allah tersebut berkaitan dengan hijrah. Maka Allah berfirman, waqul, katakanlah kepada umatmu, kepada orang-orang yang beriman khususnya, mereka bisa menggunakan doa ini, doa dari Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan apapun untuk menghadapi dunia dan akhirat. Muslimin, muslimat rahimakumullah, Rasulullah berpesan kepada Ali ibn Abi Thalib, ya Ali, berbaringlah engkau di atas tempat tidurku dan berselimutlah engkau dengan selimutku, yaitu sebuah selimut wol berwarna hijau. Itulah yang digunakan oleh Nabi atau selalu digunakan oleh Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbaring pada malam hari itu, malam Kamis, ya, berbaring di atas tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan putri-putri Nabi semuanya masih berada di Mekah. Dan Ali lah yang berkewajiban nanti membawa mereka ke Madinah. Pada malam hari itu, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh lebih daripada 40 orang. Di sana 40 pemuda yang sudah dibekali dengan pedang yang sangat tajam, ditemani oleh tokoh-tokoh senior Mekah. Sebetulnya rumah Nabi itu dindingnya tidak tinggi. Kalau mereka mau masuk, meloncat, dengan mudah sekali mereka bisa masuk. Dan ada di antara mereka yang mengusulkan itu, tapi ditolak. Mereka berkata, apa kata orang-orang Arab kalau kita menerobos sebuah rumah, di dalamnya ada kaum perempuan, kemudian kita membunuh ayah mereka di hadapan mereka? Apa kata orang Arab? Betapa bejat moral orang Quraisy yang mendobrak sebuah rumah, membuat suatu kejutan yang sama sekali tidak ada rahmat terhadap kaum perempuan. Tetapi kita akan tunggu sampai dia keluar, kita akan membunuh dia sebagaimana yang kita rencanakan. Itulah yang terjadi. Di tengah malam, setelah larut malam, mereka masih duduk dan ngobrol di muka rumah Rasulullah SAW. Dan ternyata rumah Nabi itu tidak terlalu rapat. Mereka bisa mengintip dari luar, dan mereka melihat ada seseorang yang berbaring di atas tempat tidur dengan berselimutkan selimut ataupun jubah yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun merasa tenang dan tentram bahwa musuh mereka itu masih ada di dalam rumah. Kemudian Abu Jahal memanfaatkan situasi itu, berbicara kepada para pemuda-pemuda itu dengan mengatakan, Muhammad bermimpi, Muhammad berkhayal, jika kamu ini semuanya beriman kepada kenabian dan kerasulannya, jika kamu ini semuanya menjadi pengikutnya, maka kamu ini akan menjadi raja-raja di dunia. Kamu akan menguasai Romawi dan Persia. Kamu akan disegani oleh orang-orang Arab dan non-Arab. Dan tidak begitu saja. Kalau kamu sudah mati, kamu akan dibangkitkan di hari kemudian dijadikan raja-raja di surga. Itu omongan Muhammad. Tetapi kalau kamu tidak beriman kepadanya, kamu membangkang dan melawan, kamu semuanya akan mengalami kematian yang tragis. Kamu akan dibunuh oleh pasukannya dan kemudian masuk ke dalam neraka. Ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut, tidak berapa lama semuanya mereka tertidur. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluar dari pintu rumahnya, keluar dengan tenang sekali, sambil membaca ayat-ayat pertama dari surat Yasin, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun.
Sampai pada ayat yang ke-9 dari surat Yasin inilah Rasulullah datang kepada Abu Jahal, aku yang berkata begitu. Aku yang berkata begitu, wa anta ahaduhum, dan kamu salah satu dari mereka yang akan tewas secara tragis dan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu ucapan Rasulullah SAW. Bahkan beliau sempat menjemput segenggam pasir, dan pasir itu disiramkan ke atas kepala-kepala mereka. Masing-masing mereka itu ditaburkan oleh Nabi kita pasir, dan kemudian beliau berjalan menuju ke Ka'bah untuk tawaf, untuk sholat dan tawaf. Kemudian baru menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak termasuk dari kelompok para pembunuh tersebut, datang kepada mereka dan membangunkan mereka. Hei, ada apa kamu di sini malam-malam? Kumpul-kumpul di sini ada apa? Mereka berkata, kami menunggu Muhammad sampai dia keluar dari rumahnya, kami akan menghabisi dia. Orang itu berkata, sudah terlewatkan oleh kamu. Muhammad tidak ada dalam rumahnya. Aku baru melihat Muhammad di sana di Ka'bah. Dia melakukan sholat, dia tawaf, dan dia pergi. Dan coba periksa kepala kamu. Dia sempat menaburkan pasir di atas setiap daripada kepala kamu. Mereka pun memegang kepala masing-masing, dan betul ada pasir. Tetapi mereka tetap tidak percaya kepada orang itu. Kenapa? Karena mereka lihat di dalam masih ada orang yang terbaring. Mereka heran, boleh heran, tapi tetap bersikukuh bahwa Muhammad di dalam. Dan mereka tidak dobrak rumah itu sampai terbit sinar matahari. Sudah sampai sinar matahari, kok nggak bangun-bangun orang itu? Tidak biasanya Muhammad melakukan itu. Barulah mereka dobrak rumah itu. Mereka sangat terkejut, sebab mereka tidak mendapatkan Nabi kita di sana, tapi mendapatkan Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang umurnya 22 tahun berbaring di atasnya. Mereka bertanya kepadanya, mana Muhammad? Kami kira kamu itu Muhammad. Dia bilang, Muhammad tidak ada. Muhammad sudah keluar. Di mana? Saya tidak tahu, dia keluar. Demikian jawaban Ali bin Abi Thalib. Mereka sempat juga geram dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Karena tujuan mereka jauh lebih penting daripada menyakiti Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan terjadi bahaya besar, bencana besar, Muhammad luput. Kemana dia pergi? Maka pada saat itulah mereka mengumumkan hadiah 100 ekor unta siapapun yang mendapatkan Muhammad, hidup atau mati. Diumumkan. Dan tentu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Mereka pun tidak lupa untuk mencari Rasulullah di rumah sahabatnya. Mereka berangkat ke rumahnya Abu Bakar, dan mereka makin geram, makin marah karena tahu Abu Bakar juga menghilang. Di sanalah mereka bertanya kepada keluarga Abu Bakar yang menghadapinya Asma. Asma itu kakaknya Siti Aisyah. Mana ayah kamu? Jawabannya tidak tahu. Setiap ditanya apa saja jawabnya tidak tahu. Maka Abu Jahal lah satu-satunya orang yang tidak ada belas kasihannya sama sekali. Yang lain itu masih tidak tega untuk menyakiti seorang perempuan. Hanya Fir'aun umat ini, Abu Jahal lah, yang mengangkat tangannya yang kotor itu, menempeleng Siti Asma sampai copot dari telinga beliau anting-anting beliau. Dipukul dengan sekeras-kerasnya, tetapi tetap mereka menutup rahasia di mana Rasulullah SAW pergi. Demikianlah Rasulullah SAW menuju ke Gua Thur, sebuah goa di atas sebuah gunung yang cukup tinggi, karena memang di Mekah, di semenanjung Arabia tidak ada gunung yang setinggi gunung di negeri kita. Tetapi sudah dikatakan Jabalun Syamikh, gunung yang tinggi, yang curam, yang berbatu-batu tajam. Rasulullah SAW mendaki gunung itu dan masuk ke dalam Gua Thur.
Itu Gua Thur itu letaknya di bagian selatan kota Mekah. Dan kita tahu Madinah di mana? Madinah di bagian utara Mekah. Tetapi Rasulullah SAW ingin mengelabui mereka, seakan-akan beliau berangkat menuju ke Yaman. Beliau mendaki gunung tersebut dan kemudian masuk ke Gua Thur. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada seluruh umat manusia, bahkan ditujukan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu sekalian, wahai umat manusia, apalagi orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian, wahai para makhluk, tidak sudi untuk membelanya, tidak disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kita bahwa orang yang paling berhak dibela itu Muhammad. Tidak perlu disebut namanya. Kalau kamu semuanya tidak sudi membelanya, kamu harus tahu itu bukan ayah kamu, bukan ibu kamu, bukan kepala suku kamu, bukan anak kamu, bukan istri dan suami kamu, tetapi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahullah. Tidak perlu kata Allah kalau kamu tidak mau membelanya. Allah sudah membelanya. Idz akhrajahu alladzina kafaru. Ingat ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah atau berupaya untuk mengeluarkannya dari kehidupan ini. Ingat baik-baik, Rasulullah SAW berangkat menuju ke Gua Thur. Beliau dalam sebuah riwayat berjinjit, jalannya sangat hati-hati agar supaya tidak meninggalkan bekas. Ini upaya manusia, upaya yang sungguh-sungguh, padahal beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terjamah oleh musuh. Mereka akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersembunyi dalam gua itu. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, jangan Anda yang memasukinya lebih dahulu, tetapi sayalah yang memasukinya lebih dahulu. Kalau ada bahaya, biarlah bahaya itu mengena saya. Saya adalah seorang manusia, tidak lebih daripada itu. Tapi engkau bukan. Engkau bukan sekedar manusia. Engkau utusan Allah Subhanahu wa taala yang diamanatkan oleh Allah sebuah misi yang luar biasa untuk kepentingan seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk Allah. Seakan-akan beliau menerjemahkan firman yang akan turun di kemudian hari, bahwa Anda adalah rahmatan lil alamin. Itulah pengikut, itulah sahabat sejati, itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk ke dalam goa, beliau tutup lubang-lubang, khususnya lubang-lubang yang berkaitan dengan dasar goa itu. Kalau di situ ada hewan-hewan yang berbisa, semuanya itu disumbat. Baru Rasulullah SAW masuk dan Rasulullah beristirahat, tidur di atas pahanya Abu Bakar Siddiq. Tangannya menutupi lubang-lubang yang belum sempat tertutup. Demikian juga kaki-kaki, jari jemari beliau menutupi lubang-lubang tersebut. Sehingga Umar ibn Khattab ketika mengingat malam itu, saat itu berkata, walladzi nafsi biyadihi lailatun khairun min ali Umar. Demi dia yang jiwaku, nyawaku berada dalam genggamannya, demi Allah, sungguh malam itu lebih bernilai daripada keluarga Umar seluruhnya. Satu malam yang dilalui oleh Abu Bakar Siddiq sudah lebih bernilai dengan kehidupan Umar dan keluarga Umar seluruhnya.
Muslimin, muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Berapa kali itu Allah menyebut idh? Ingatlah, ingatlah ketika keduanya berada di dalam gua Thur. Pada keesokan harinya, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah bertebaran di Mekah dan sekitar Mekah. Mereka yakin bahwa Rasulullah SAW belum jauh. Dia akan tetap berada di sekitar Mekah. Dan mereka menyewa seorang pencari jejak yang bernama Qurs ibnu Alqamah al-Khuzai. Orang Arab sangat terkenal untuk mencari jejak. Sampai di suatu kejadian, pernah itu Zaid ibnu Harithah, saya ingin sedikit menyinggung tentang kemampuan orang Arab mencari jejak. Zaid ibnu Harithah, yaitu anak angkat Rasulullah, pernah tidur di samping anaknya Usama bin Zaid. Tidur sambil berselimut, kaki keduanya itu keluar. Seseorang yang lewat di situ melihat ada beberapa kaki itu dilihat. Dia mengatakan, pemilik kaki ini anak dari pemilik kaki itu. Yaitu maksudnya Usama adalah putranya Zaid bin Harithah. Ketika nanti terjadi peristiwa sebelum perang Badar, itu Abu Sufyan memeriksa kotoran onta. Dia periksa untuk mengetahui onta ini datangnya dari mana. Pada saat itu mereka khawatir kalau Nabi Muhammad dengan pasukannya keluar mengejar kafilah dagang Quraisy. Di dalam keraguan itu mereka ingin memastikan apakah rombongan ini rombongan Muhammad atau rombongan kelompok lain. Itu Abu Sufyan itu membuka kotoran-kotoran onta, dibukanya, diperiksanya untuk mengetahui korma mana yang dimakan oleh onta-onta ini. Dan dia memastikan onta-onta ini memakan korma-korma Madinah. Maka ini adalah pasukan Muhammad. Maka segera digerakkan pasukannya secepat-cepatnya untuk dilarikan ke Mekah dan selamat. Maka kemudian Rasulullah berhadapan dengan pasukan yang lain yang dipimpin oleh Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Begitu Rasulullah SAW masuk ke dalam gua, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan laba-laba untuk membuat sarang di situ, dan sarang yang sangat besar. Kemudian ada sepasang merpati liar membangun rumahnya di situ, sarangnya di situ, dan tumbuh sebuah pohon. Sehingga ketika Qurs ibnu Alqamah, pencari jejak itu, dia bisa menemukan jejaknya Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan ini adalah jejak kaki Muhammad, dan ini jejak kaki Abu Bakar. Ketika ditanya, kenapa kau bisa bedakan ini jejak kaki Muhammad dan ini jejak kaki Abu Bakar? Dia menjawab, karena jejak kaki ini paling mirip dengan si pemilik jejak kaki di samping Ka'bah. Itu kaki siapa itu? Maqam Ibrahim alaihissalam. Memang dikatakan dalam riwayat bahwa kaki Rasulullah adalah mirip, semacam kembaran daripada kakinya Ibrahim alaihissalam. Ini kakinya Muhammad. Saya bersumpah dengan nama Allah, mereka berdua ada di dalam gua ini. Masuk. Demi Allah, kalau Muhammad itu tidak diterbangkan oleh Allah ke langit, atau Allah membelah untuknya bumi, dia menerobos ke dalam bumi, dia tidak akan ada di mana-mana. Dia dan temannya ada di dalam gua itu.
Dan mereka ketika mendekat, mereka mendapatkan itu sarang laba-laba. Dan kita tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan inna auhanal buyuti labaitul ankabut, bahwa selemah-lemahnya rumah itu rumahnya laba-laba. Tetapi rumah yang paling lemah inilah dalam wujud ini dijadikan oleh Allah tameng untuk menyelamatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak perlu dibangun benteng-benteng yang dari besi, karena Allah yang memeliharanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian ini untuk kita orang-orang yang beriman ini sadar bahwa kalau kita bersama Muhammad kita selamat. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalahnya bukan sarang laba-laba atau sarang merpati. Mereka kan sudah sampai di situ. Kenapa tidak mereka dobrak saja pintu itu? Kenapa? Apa sih salahnya kalau mencoba? Si pencari jejak yang mereka bayar itu sudah bersumpah. Dia mau taruhan di dalam, masuk saja. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memalingkan pandangan manusia, memalingkan pandangan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala mau menyelamatkan kita, kita pasti selamat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau dalam keadaan bukan takut, tetapi sedih. Kenapa? Kalau takut itu membayangkan suatu malapetaka yang bakal terjadi. Tapi ini sudah terjadi. Yang tinggal bukan takut, yang tinggal itu sedihnya. Beliau berkata kepada Rasulullah, karena beliau lihat dari dalam, itu mereka sedang berada di pintu. Yang lain sudah pada pergi, tinggal satu orang di pintu itu. Untuk apa dia di situ? Bukan mau dia dobrak, tidak. Dia membuang air seni di situ. Dia bilang, ya Rasulullah, itu orang itu ada membuang air seni. Rasulullah tidak lihat, atau Allah tidak membuat beliau lihat yang begitu. Itu ada orang yang membuang air seni. Sebentar lagi dia masuk, hendak pulang dia. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, kamu jangan khawatir. Allah menurunkan malaikat untuk menutupnya dengan sayapnya. Kita tidak terlihat olehnya. Kita tidak akan tertembus olehnya. Karena Allah menutupi kita dengan sayap malaikatnya. Itu jawaban Rasulullah. Dan dia pun tidak berpikir untuk mencari kita. Kenapa? Kalau dia tahu kita ada di dalam goa, mustaqbaluna bi auratih, kata Nabi. Kalau dia tahu, dia bayangkan saja kita ada dalam goa, dia tidak akan membuang air seninya, begitu dia malu dia. Ya itulah jawaban Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, itu orang di atas itu, dia berdiri di atas kepala kita. Ada lubang yang tidak sempat kututup. Dia tidak melihat kita karena tertutup oleh telapak kakinya. Kalau dia geser telapak kakinya, wahai Rasulullah, akan terlihatkan oleh kita. Demi Allah, kalau dilihat ke bawah, dia akan melihat kita dan saya akan menangis. Akan menangis sepanjang-panjangnya. Bukan karena Abu Bakar. Aku khawatir mereka membunuhmu. Pada saat itulah Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dengan suatu ucapan yang sangat mantap, yang sangat tegas, ma dhannuka ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang engkau fikirkan, apa yang terbayangkan olehmu wahai Abu Bakar, kalau ada dua orang Allah bergabung dengannya, Allah menjadi pribadi yang ketiga. Apakah mungkin terjamah wala tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih karena Allah bersama kita. Inilah jawaban, inilah kebesaran, inilah perlindungan sejati di mana Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itulah yang terjadi pada malam Jumat ya. Di Rasulullah SAW itu berada di Gua Thur itu 2 malam 3 hari. Beliau menginap di situ pada malam Jumat dan malam Sabtu. Kemudian beliau bergerak dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke arah selatan, menuju
ke Madinah. Saya kira mungkin dalam kesempatan ini kita cukupkan sekian dahulu. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk melanjutkannya dalam kesempatan yang lainnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita akhiri pengajian kita ini dengan sama-sama kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berhijrah, di saat beliau meninggalkan Mekah menuju ke Gua Thur. Kita ingin memasukkan doa kita dalam doa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan niat kita dalam niat beliau, amal kita dalam amal beliau. Allah tidak akan kecewakan kita sebagaimana Allah tidak pernah mengecewakan nabinya. Semoga Allah ridha kepada kita sebagaimana Allah ridha kepada nabinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memperpadukan kita dengan kekasihnya dan kekasih alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkanlah salawat-Mu ya Allah, rahmat-Mu yang paling khusus, rahmat-Mu yang paling istimewa, rahmat-Mu yang paling sempurna atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad, hamba-Mu yang paling peduli kepada kami, hamba-Mu yang paling besar cintanya kepada kami. Kami berikrar ya Allah bahwa kami tidak akan pernah mampu untuk menghargai beliau secara sepatutnya. Tidak mungkin kami dapat membalas kebaikan beliau, padahal beliau berpesan untuk menghormati jasa-jasa orang yang berjasa. Ya Allah, turunkanlah salawat, salam dan barakatmu atas beliau dan keluarga beliau sebagaimana biasa, seperti yang Engkau janjikan ya Allah. Hanya saja kami memohon sekian banyak dari salawat-Mu Engkau bukukan di Lauhil Mahfuz sebagai salawat kami untuk beliau. Ya Allah, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya atas para pendahulu kami, generasi pertama umat ini, sahabat-sahabat Nabi kami. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa lam naku syai'a. Allahumma a'inna ala haulid dunya wa bawa'iqid dahri wa masa'ibal layali wal ayam. Ya Allah, Tuhan kami, pujian kami seluruhnya ya Allah, kapan saja dan di mana saja hanya kami persembahkan kepada Engkau. Engkau pencipta kami yang berkenan ingat kepada kami dan menciptakan kami. Engkau wujudkan kami dan kami sebelumnya bukan apa-apa. Engkau muliakan kami sebagai manusia. Engkau muliakan kami dengan keimanan. Sempurnakanlah ya Allah kebaikan-Mu, wahai yang maha baik. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami. Bantulah kami dan orang-orang yang kami cintai dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan di dunia ini. Selamatkanlah kami dari bencana-bencana zaman. Ya Allah, Engkaulah yang akan menyapu kesedihan kami. Kau selamatkan kami dari derita-derita kehidupan. Allahumma ashibna fi safarina wa akhlufna fi ahlina. Ya Allah, Tuhan kami, jadilah Engkau sahabat kami, sahabat sejati ya Allah, dalam perjalanan hidup mengarungi usia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kepada Engkaulah kami titipkan keluarga kami. Segala sesuatu yang berharga bagi kami letakkan padamu. Tidak ada titipan yang rusak apalagi hilang jika dititipkan kepadamu. Wa barik lana fima razaqtana. Berkatilah ya Allah segala sesuatu yang Engkau rezekikan kepada kami. Jadikanlah rezeki-rezeki itu ya Allah kekayaan bagi kami untuk kami bangun akhirat kami. Laka fa'adhillana ala salihi khulukina faqawwimna. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang tidak pernah tunduk merunduk kecuali hanya kepadamu semata. Kami tidak akan tunduk ya Allah kecuali dikaitkan dengan ketertundukan kami kepadamu. Luruskanlah etika kehidupan kami.
hingga kami menjadi hamba-hambamu yang saleh yang Engkau ridhai. Wa ilaika fahabbibna, ya Allah, jadikanlah cinta mutlak kami hanya diperuntukkan bagimu. Wa ilan nasi fala takilna, jangan ya Allah, jangan kepada manusia yang manapun, kepada makhluk yang manapun Engkau serahkan kami. Engkau saja yang menangani urusan kami. Anta Rabbul Mustad'afin, Anta Rabbuna. Engkau Tuhan Maha memelihara, Engkau Tuhan pembela hamba-hamba yang tertindas. Dan Engkau pemelihara kami, Engkau pembela kami. Na'udzu biwajhikal karim alladzi asrakat lahus samawati wal ard wa kushifatiz zulumat wa saluha alaihi amrul awwalina wal akhirin. Ya Allah, Tuhan kami berlindung diri kepada wajah-Mu yang maha mulia, yang dengan keberkatannya bersinarlah, bercahayalah langit dan bumi, bercahayalah segala kegelapan, dan menjadi baik seluruh persoalan makhluk-Mu yang terdahulu dan yang terakhir. Antahulla alaina ghadabuk wa tanzilu bina suhtuk. Ya Allah, kami berlindung kepada kedermawanan-Mu, kepada kasih sayang-Mu ya Allah. Janganlah sampai kami ini terlanda oleh kemarahan-Mu. Jangan sampai kami tersentuh oleh kemurkaan-Mu ya Allah. Na'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati nikmatik. Ya Allah, kami berlindung kepada kepemaafan-Mu. Janganlah kiranya nikmat-nikmat-Mu sirna dari kami. Jangan kami dikagetkan oleh kemarahan dan bencana dari-Mu. Wa tahawul afiatak, Engkau selalu memperlakukan kami dengan mudah. Kebiasaan-Mu ya Allah adalah memaafkan kami. Jangan robah kebiasaan itu karena kezaliman kami terhadap diri kami. Lakal utbah hatta tardha, bagimu segala pujian sampai Engkau menyatakan ridha kepada kami. Wala haula wala quwata illa bik, kami berlindung padamu ya Allah. Tidak ada upaya yang dapat kami andalkan, tidak ada kekuatan yang dapat menjadi sandaran kami kecuali di Kau. La haula wala quwata illa bik. Ya Allah, kami telah berdoa dengan doa Nabi-Mu ketika beliau dikejar oleh musuhnya. Beliau berlindung padamu dan Engkau tidak pernah mengecewakannya. Terimalah doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau terima doa Nabi kami. Gabungkanlah niat kami dengan niat beliau. Jangan pisahkan kami dengan beliau yang sangat mencintai kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.